Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih? Kak Cia berharap kabar kalian semua baik-baik aja ya. Teman-teman udah siap belum untuk beribadah hari ini? Hayo, udah pada siap belum nih? Atau jangan-jangan ada yang belum mandi nih? Wah, jangan dong teman-teman. Kita kan mau beribadah kepada Tuhan. Ya kita harus berikan yang terbaik. Jadi yuk siap-siap dulu ya teman-teman. Iya, bener banget Kak Kesha. Kita harus memuji nama Tuhan dengan sukacita dan semangat. Iya, kita kan barusan ngerayain tahun baru. Ya kita juga harus punya semangat baru dong. Iya, kita harus memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Oke, sekarang untuk memulai ibadah kita harus meminta penyertaan Tuhan dulu. Karena itu, yuk teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah bisa bangun dan beribadah walaupun masih secara online ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Engkau berkati supaya kami dapat fokus mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Cinya, tema kita hari ini apa sih? Tema kita hari ini adalah, wah Tuhan Yesus hebat. Wah, tapi emang Tuhan Yesus itu hebat gimana sih Kak? Hebat banget dong teman-teman. Tuhan Yesus itu sangat hebat karena Dia yang memberikan kita kesehatan agar kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Dia juga yang memberkati segala aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini. Wah, tapi Kak Cinya pernah nggak sih ngerasain pertolongan Tuhan? Pernah dong Kak Kesha, dulu waktu misal Kak Cinya sakit, Kak Cinya pasti bertanya-tanya, kira-kira Kak Cinya bisa sembuh gak ya? Tapi Kak Cinya berdoa terus kepada Tuhan dan meminta Tuhan agar Kak Cinya bisa main lagi bersama teman-teman dan akhirnya Kak Cinya sembuh deh. Wah, Tuhan Yesus tuh bener-bener hebat ya. Iya bener banget Kak. Karena itu, yuk teman-teman kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi Allahku besar, kuat, dan perkasa. Yuk teman-teman kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dengan semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Wah, senang banget ya teman-teman. Tuhan Yesus itu emang besar, kuat, dan perkasa. Gak ada yang mustahil baginya. Bener banget Kak Cinya. Oh ya, teman-teman udah boleh duduk ya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi Kak Cinya bilang, Tuhan Yesus tuh hebat sekali. Dia udah beri kita kesehatan, Dia menciptakan semesta dan isinya, dan Dia sanggup menolong kita. Karena itu, kita harus bersyukur kepadanya. Iya nih teman-teman, kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan cara memberi persembahan. Teman-teman bisa memberi persembahan melalui rekening di bawah ini atau scan QR code di sini ya teman-teman. Nah, kalau ada teman-teman yang belum tahu caranya, bisa minta tolong mama papa ya. Yuk teman-teman, kita memberi persembahan dan sambil menyanyikan lagu Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milik.
susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau sudah memberkati kami. Dan ini ada persembahan dari kami, Bapa. Kiranya persembahan ini hanya untuk kelebaran kerajaan-Mu saja, Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus itu sanggup menolong kita dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Setuju nggak nih teman-teman? Kalau Kak Cinya gimana? Setuju nggak? Setuju dong Kak Keisha, Tuhan Yesus tuh bisa melakukan banyak hal. Mulai dari menyembuhkan kita yang sakit, menyembuhkan kita yang lemah, dan banyak lagi. Wah, benar sekali Kak. Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Iya nih teman-teman, yuk kita siapkan firman kita, siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-teman, sambil kita mempersiapkan diri kita, yuk kita pujikan, hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami agar mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua yang di rumah. Bagaimana kabar kalian? Pasti kalian semua bersuka cita. Sekarang kalian waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan Kak Regina bawakan. Ayo kalian semua di rumah, hati-hati duduk yang manis ya. Kalian duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nggak boleh bicara sendiri ya. Nah, sekarang Kak Regina mau tanya nih. Coba kalian lihat di samping Kak Regina ini ada gambar apa ya? Nggak tahu? Ayolah kalian bener, kalian bilang gambar kolam. Hah? Ada yang bilang kolam renang. Wah, ini bukan kolam renang, adik-adik. Ini bukan kolam renang. Kalau kolam renang pasti di dalamnya sudah banyak anak-anak atau orang dewasa yang berenang. Tapi kalian lihat deh, di samping kolam ini banyak berkumpul orang-orang yang sedang duduk. Mereka semua adalah orang-orang yang sakit. Mereka orang-orang yang menunggu mujizat kesembuhan dari sakitnya. Nah, oleh karena itu mereka
semua duduk di samping tepi kolam ini. Nah, kolam ini letaknya di pintu gerbang domba di kota Yerusalem. Ada yang tahu? Ada yang kalian ingat? Masih ingat apa nama kolam ini? Coba kalian dengar. Mana di situ? Mana? Ya, apa nama kolamnya? Benar sekali. Nama kolam ini adalah Bethesda. Ya, kalian ulangi sekali lagi. Nama kolam ini adalah Bethesda. Bethesda sendiri artinya adalah rumah belas kasih. Wah, cocok sekali ya namanya. Ternyata di kolam ini, jika malaikat Tuhan turun menggoncangkan air kolam ini, siapa yang pertama kali masuk, apapun itu penyakitnya, pasti sembuh. Wah, makanya sekarang kalian mengerti mengapa banyak orang sakit yang berkumpul di tepi kolam Bethesda. Benar, mereka ingin disembuhkan dari sakitnya. Ada yang tuli yang tidak bisa mendengar, ada yang bisu tidak bisa berbicara, ada yang buta yang tidak bisa melihat, dan juga ada yang lumpuh. Salah satunya adik-adik adalah bapak ini. Coba kalian lihat, bapak ini kasihan sekali adik-adik. Dia ini mengalami kelumpuhan. Sudah lama dia tidak bisa berjalan. Coba kasihan ya. Dia tuh sangat mengharapkan ada seseorang yang mau membantu dia masuk ke dalam kolam Bethesda ketika air kolam bergoncang. Tapi lihat, tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Kasihan sekali. Dan tak terasa 1 tahun sudah berjalan. Tetapi kalian lihat, masih tidak ada seorang pun yang mau menolong bapak ini. Dan bapak ini tetap berharap untuk bisa sembuh. Waktu terus berjalan. Tak terasa 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun loh adik-adik. Tetap saja kalian lihat, bapak ini tetap berbaring. Tidak ada yang mau menolongnya masuk ke dalam kolam Bethesda. Wah, kasihan sekali ya adik-adik. Tapi apakah bapak ini menyerah? Apakah bapak ini udah tidak mau berharap lagi untuk mengharapkan seseorang ada yang mau menolongnya? Ternyata tidak. Kalian lihat, dia tetap masih berbaring, menunggu waktu, dan terus waktu itu berjalan. Sudah 20 tahun, 25 tahun, 30. Dan tak terasa sudah 38 tahun loh. Wah, 38 tahun lama sekali. Kalian pasti umurnya belum ada yang 38, itu umur papa mama kalian. Menunggu 38 tahun itu lama sekali, apalagi menunggu untuk mengalami kesembuhan. Wah, kasihan. Meskipun bapak ini tetap ingin sembuh, tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Ternyata ketika waktu terus berjalan, sudah 38 tahun, suatu hari ada yang mau menolong bapak ini. Oleh karena itu, bersama Kak Regina, ayo kita membaca Alkitab kita. Kita buka dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a. Yohanes di Perjanjian Baru. Kita buka di Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a. Sama-sama Kak Regina kita baca ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh.
apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Maukah engkau sembuh? Mau Tuhan, aku mau sembuh. Tapi gak ada orang yang mau menolong aku masuk ke kolam itu. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Wow, Tuhan Yesus hebat ya. Setelah 38 tahun, Bapak ini akhirnya dapat berdiri, bahkan dia bisa berjalan sambil mengangkat tilamnya. Dia tidak menyangka, adik-adik, bahwa Tuhan Yesus peduli dan mau menyembuhkannya tanpa harus masuk ke dalam kolam Bethesda. Ya, jadi pertolongan Tuhan Yesus itu kepada Bapak ini sungguh luar biasa. Tuhan Yesus hebat. Yuk adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita dari Bapak ini. Bagaimana dia bisa disembuhkan, ditolong oleh Tuhan Yesus. Kalian pasti ingin mendengarnya kan? Yuk kita dengarkan bersama-sama ya. Hore, hore, puji Tuhan, Bapak sudah sembuh, Bapak bisa berjalan, hore. Anak-anak, sekarang Bapak mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada Bapak. Bapak, bentar ya, Bapak taruh dulu tilamnya ya. Bapak sudah sangat lama sekali berdoa, berharap supaya dapat sembuh dan bisa berjalan. Benar seperti yang diceritakan kakak tadi. Bapak tunggu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun gak dapat kesempatan untuk sembuh. Akhirnya Bapak pun putus asa, gak bersemangat lagi. Udahlah, gak mungkin aku sembuh. Gak ada yang bisa tolong aku, gak ada yang bisa menyembuhkan aku. Tapi ternyata suatu hari Bapak bertemu dengan seorang yang bernama Yesus. Dia berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan anak-anak tahu, langsung Bapak coba berdiri. Ya ampun, kaki Bapak bisa bergerak lagi. Kaki Bapak bisa berdiri, berjalan, bahkan berlari. Wow, setelah 38 tahun Bapak menantikan untuk bisa sembuh, akhirnya Bapak sembuh. Tuhan Yesus yang menolong Bapak. Bapak cerita kepada orang-orang yang selama ini sudah mengenal Bapak, kalau Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan dan menolong Bapak. Wow, Tuhan Yesus memang sungguh hebat. Anak-anak di sini, pernah nggak kalian disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari sakit atau merasakan pertolongan Tuhan? Pasti pernah ya? Wah, kalau pernah, nanti di kelas masing-masing kita bisa bercerita ya sama teman-teman kita, sama guru-guru kita, seperti apa bisa Tuhan Yesus menolong kita. Seperti Bapak tadi sudah merasakan pertolongan Tuhan Yesus, pasti anak-anak juga pernah merasakannya. Percayalah anak-anak bahwa Tuhan Yesus dapat menolong kita. Kita belajar untuk percaya, berdoa, dan bersaksi tentang pertolongan Tuhan untuk setiap kita. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan sudah menyembuhkan dan sudah menolong saya. Saya percaya Tuhan Yesus juga menolong anak-anak di sini yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bimbing kami selalu Tuhan Yesus untuk menjadi anak yang taat, percaya, dan mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada
pada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, terima kasih ya Pak, karena Bapak sudah menceritakan tentang kesembuhan yang Bapak alami, di mana Tuhan Yesus ya Pak sudah menyembuhkan. Wow, Tuhan Yesus hebat ya Pak. Tuhan Yesus sungguh hebat. Wah, Bapak pasti sangat senang sekali ya Pak. Senang sekali Kak Regina, Bapak sudah bisa sembuh dan berjalan lagi. Yeay, wah memang Tuhan Yesus hebat. Pak, sekarang bagaimana nih kalau kita mengajak anak-anak di Ayo, rumah? ayo kita ajak anak-anak untuk apa ya Kak Regina? Untuk bisa ikut menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan. Ya, di kelas masing-masing ya anak-anak, mereka biar masuk ke kelas mereka masing-masing untuk bisa menceritakan tentang bagaimana pertolongan Tuhan Yesus. Pasti mereka mengalami ya. Iya, pasti setiap anak-anak mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus. Kalau Bapak ditolong, ya anak-anak juga Ditolong. ditolong. Ya anak-anak, siapkan diri kalian ya. Oke, bye. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Gimana menurut kalian, Tuhan Yesus hebat nggak ya? Wah, pasti dong Kak. Tuhan Yesus itu hebat sekali. Dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, padahal orang itu udah lumpuh selama 38 tahun. Bener banget Kak Kisha, kita harus ingat ya teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong kita dalam segala hal. Benar sekali. Nah teman-teman, gak kerasa ya ibadah kita udah mau selesai. Iya benar banget, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau memuji lagu. Sekali lagi ya teman-teman, Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? kita menyanyi Kuat, Besar, dan Hebat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah teman-teman, seperti lagu yang barusan kita nyanyiin, Tuhan Yesus tuh emang yang terkuat, terhebat, dan terbesar. Gak ada tandingannya. Benar banget teman-teman. Nah sebentar lagi ibadah kita udah selesai nih teman-teman. Semoga kita selalu mengingat firman Tuhan yang kita dengarkan tadi ya. Dan teman-teman jangan lupa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Oke, nah sekarang teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang ibadah ini. Kiranya Engkau berkati supaya kami dapat terus mengingat firman Tuhan hari ini dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Tapi setelah ini kita di kelas masing-masing mau cerita, mau sharing tentang pertolongan Tuhan. Jadi teman-teman nanti boleh ceritain ya tentang pertolongan Tuhan yang teman-teman rasakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye!